Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih bisa melanjutkan pelajaran kami tentang gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus. Sertai kami Tuhan sehingga kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lihat satu, paham-paham kerajaan Allah pada zaman Yesus. Bangsa Israel memiliki impian akan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah. Untuk memahami impian bangsa Israel, terlebih dahulu kita pahami situasi sosial bangsa Israel. Kita lihat situasi sosial politik. Mulai dari 6 abad sebelum kedatangan Yesus sampai zaman Perjanjian Baru, bangsa Israel dijajah oleh Persia, Yunani, dan Romawi, dan ditindas oleh pemimpin bangsanya sendiri, yakni Raja Boneka, supaya mereka tidak kehilangan hak istimewa karena Roma mempunyai kekuasaan mencabut hak milik seseorang. Kita lihat pada tahun pada tahun 66 Masehi meledaklah menjadi pemberontakan politis melawan Roma. Pemberontakan itu berhenti dengan kegagalan total pada tahun 70 Masehi. Akibatnya, Yerusalem serta Bait Allah yang dibangun Herodes hancur. Yudea diganti menjadi kota Palestina. Kota Yerusalem diubah menjadi Aelia Capitolina. Orang Yahudi asli dilarang tinggal di kotanya sendiri dan agama Yahudi pun dilarang. Maka dari itu, sangat dalam situasi sosial politik, bangsa Israel belum mengalami kerajaan Allah karena masih dijajah oleh bangsa-bangsa lain dan raja-raja boneka yang ada di situ. Kemudian, bagian B atau yang kedua, situasi sosioekonomi. Ekonomi Israel pada waktu itu mengalami keterpurukan karena memikul berbagai beban pajak. Jadi banyak pajak yang akan mereka bayar, yakni pajak keagamaan, pajak tahunan Bait Allah, pajak negara rangkap 2, pajak bagi pemerintah Roma, pajak bagi pemerintah daerah. Akibat pajak-pajak ini, banyak buruh tani yang menganggur dan melarat. Kemudian rakyat menjadi kemiskinan, kemudian melarat. Karena tekanan ekonomi, banyak rakyat yang melarikan diri. Kemudian terbentuklah gerombolan perampok. Ketiga, situasi sosial masyarakatan. Masyarakat Israel terbagi dalam kelas-kelas. Di daerah pedesaan terdapat kelompok sosial, yaitu tuan tanah besar, pemilik tanah kecil, pengrajin, kaum buruh, dan budak. Di perkotaan terdapat kelompok imam-imam, pedagang besar, dan pejabat tinggi. Lapisan kelas sosial menengah bawah yaitu pengrajin, pejabat rendah, dan kaum Lewi. Lapisan kelas paling bawah adalah kaum buruh pada Bait Allah. Kaum marginal atau yang tersingkirkan yaitu pelacur, pemungut cukai, kemudian penyakit kusta. Nah, kalau kita lihat dalam situasi sosial kemasyarakatan, Israel juga belum mengalami kerajaan Allah karena masih terbagi atas kelas-kelas atau kelompok-kelompok. Yang keempat, situasi sosio-religius. Pada zaman Perjanjian Baru ditemukan 4 kelompok religius, yaitu yang pertama, kelompok para imam. Kelompok ini tidak setingkat, ada kalangan atas dan ada kalangan bawah. Kalangan atas adalah imam besar dan imam kepala yang mempunyai wewenang tertinggi dan tidak hanya di bidang agama dan ibadat tetapi juga di bidang politik dan ekonomi. Kalangan bawah adalah kaum miskin, melarat. Kelompok ini kerap kali bermusuhan. Jadi dari situasi sosio-religius atau keagamaan bahwa Israel juga belum mengalami kerajaan Allah karena mereka masih ada
kalangan atas dan kalangan bawah. Dan kalangan atas dan kalangan bawah itu bisa saja bermusuhan. Kemudian kaum Saduki. Kaum Saduki termasuk golongan orang berada, karena mereka bisa mengelola harta benda bait Allah, seperti persepuluhan. Akibatnya mereka kerap kali sebagai tuan tanah, yang tanahnya dikerjakan oleh buruh petani atau disewakan. Mereka menjadi beban bagi rakyat jelata. Yang ketiga, kaum Farisi. Kaum Farisi termasuk kaum awam, kalaupun ada rohaniwan biasanya dari tingkat rendahan. Kaum Farisi menjadi wakil sejati ke-Yahudian. Mereka berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi berdasarkan hukum Taurat. Namun mereka sendiri kadang-kadang memanipulasi hukum Taurat demi kepentingan pribadi, sehingga sering mendatangkan beban bagi rakyat kecil. Yang keempat itu adalah kaum Esseni atau sering disebut Esseni Qumran. Kelompok ini adalah kelompok yang tersembunyi, kelompok yang tidak pernah tampil atau memperlihatkan diri kepada orang banyak. Maka Israel tertindas sejarah, politik, ekonomi, sosial, bahkan religius. Dari segala bidang atau dari segala segi, maka Israel masih tertindas. Di Israel banyak sekali pemahaman tentang kerajaan Allah. Jadi banyak sekali paham-paham tentang kerajaan Allah. Yang pertama, paham kerajaan Allah menurut para nabi. Para nabi mengatakan Tuhanlah yang menguasai hati manusia dan dunia. Karena itu ada pengharapan bahwa pada suatu ketika Tuhan hadir untuk mengusir kejahatan yang menggerogoti keutuhan ciptaan dan kehidupan manusia. Yang kedua, kerajaan Allah menurut pandangan kaum Zelot. Gerakan kaum Zelot adalah ciri khasnya rasionalistis. Gerakan mereka bertujuan membebaskan bangsa Israel dari kuasa politik penjajah kafir. Kaum Zelot berjuang mengusir kaum kafir. Mereka berharap dengan kebangkitan nasionalisme, kemenangan bangsa Israel dapat tercapai dan kerajaan Allah tercipta. Yang ketiga, kerajaan Allah menurut aliran apokaliptik. Apokaliptik mengatakan kerajaan Allah akan dinyatakan pada akhir zaman. Dunia ini sudah terlalu jahat dan jelek. Setelah zaman jahat itu dibinasakan oleh Allah, maka kerajaan Allah akan menjadi kenyataan di bumi baru dan langit yang dijadikan Allah. Keempat, kerajaan Allah menurut pandangan para rabi. Para rabi mengatakan bangsa Israel dikuasai oleh kafir karena akibat dari dosa-dosanya. Bangsa Israel tidak melakukan hukum Taurat. Mereka yang sekarang yang taat pada hukum Taurat sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi jika tidak melakukan hukum Taurat, maka Israel akan terus dijajah dan diperintah oleh kaum kafir. Nah, anak-anakku, kerajaan Allah itu diwartakan oleh Yesus. Jadi Yesus mewartakan tentang kerajaan Allah. Apa yang diwartakannya? Kerajaan Allah adalah Allah yang memerintah atau meraja. Artinya, datang dan hadirnya kasih Allah bagi manusia. Yang kedua, kerajaan Allah akan nyata jika manusia bertobat dan menyerahkan diri kepadanya. Yang ketiga, kerajaan Allah akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Yang keempat, kerajaan Allah yang mencapai kepenuhannya di akhir zaman sudah dekat dan sudah datang lewat sabda dan karya Yesus. Jadi, Yesus mewartakan kerajaan Allah sesuai dengan apa yang sudah dikatakannya dan sudah diberikannya kepada manusia. Kemudian perjuangan Yesus dalam mewujudkan kerajaan Allah. Apa perjuangan Yesus untuk mewujudkan kerajaan Allah? Yaitu dengan membuat mujizat-mujizatnya. Menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, wanita sakit pendarahan, orang buta, orang bisu, mengampuni orang yang berdosa, mengajar dengan penuh kuasa, membangkitkan orang mati, mengajar berdoa, menentukan kehidupan sabda bahagia, mengajak orang untuk mengikutinya, mengajak orang untuk bertobat, mengajak orang untuk mengampuni,
dan mengajak orang juga mencintai musuh. Itulah perjuangan Yesus dalam mewujudkan kerajaan Allah. Nah, anak-anakku semua, kita juga harus memperjuangkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Anak-anak kami bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin ke gereja, mengubah diri dari hal-hal kebiasaan-kebiasaan buruk dan membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik. Kemudian kita bertobat, meninggalkan segala kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian kita mau mengampuni orang lain. Maka anak-anakku, pesan ibu, kerjakan materinya, kemudian kirimkan ke classroom. Terima kasih. Shalom.